Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, mengimani adanya hari akhir. Dan kita sampai pada pembahasan al-iman bil jannati wan nar, mengimani tentang adanya surga dan adanya neraka beserta apa yang ada di dalamnya. Baik, kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan an-nar, tentang neraka dan apa-apa yang berkaitan dengan neraka dari siksanya yang pedih. Nas'alullaha al-afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari neraka. Pembahasan berikutnya yaitu tentang syiddatu harriha wa 'idhamu dukhaniha wa shiraruha, yaitu pembahasan tentang bagaimana dahsyatnya panas neraka dan bagaimana besarnya asap yang ada di neraka dan pedihnya neraka tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-41 sampai seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan golongan kiri. Tahukah engkau apa itu orang-orang yang masuk dalam golongan yang kiri? Kata Allah, fi samumin wa hamim. Mereka itu disiksa oleh Allah dengan samum. Ya, samum itu artinya udara, angin yang panas. Ya, wa hamim, dan juga air yang mendidih. Wa dhillin mi yahmum. Dan mereka ini golongan kiri disiksa dengan naungan yang sangat panas. Ya, naungan, tapi naungannya ini bukan malah menyejukkan, tapi justru membuat mereka semakin kepanasan. La baridin wala karim. Naungan tersebut tidak menyejukkan mereka dan juga tidak membuat mereka senang atau tidak membuat mereka aman dari siksa neraka. Kata para ulama, ayat ini menyebutkan tentang bagaimana dahsyatnya panas yang ada di neraka. Di sini Allah menyebutkan dengan 3 azab. Yang pertama dengan udara, air, dan juga dengan awan. Disebutkan tentang udara, fi samumin. Mereka itu disiksa dengan cara diberi udara yang panas. Wa huwa rih al-haratu syadidatul har, angin yang sangat panas sekali. Ya, jadi ada angin bukan malah ngasih kesejukan, justru semakin menambah kepanasan.
Itu kalau dibayangkan misalnya antum kalau pernah naik mobil, itu coba ketika siang-siang nyalain AC, tapi cuman fan-nya aja, ya cuman anginnya saja, nggak usah dinyalain yang pendinginnya. Jadi yang keluar dari corongnya AC itu cuman angin saja. Itu anginnya bukan malah semakin menyejukkan Anda, justru semakin membuat Anda tambah kepanasan. Kenapa? Karena angin yang dihasilkan itu berasal dari mana? Dari mesin. Jadi meneruskan anginnya mesin yang panas itu dimasukkan ke dalam kabin mobil Anda. Ya, jadi nggak semua namanya angin itu sejuk. Ada angin yang panas. Jadi kalau Anda heran kok bisa ada angin yang panas, ada di dunia saja ada angin yang panas itu. Ya, apalagi kalau di neraka 70 kali lipat daripada panas dunia. Naudzubillah. Jadi anginnya saja itu sudah panas. Kemudian Allah menyebutkan tentang air, fi samumin wa hamim, dengan air yang panas. Qad ishtadda harruhu, dengan panas yang sangat tinggi, dengan panas yang sangat memuncak. Ya, air tersebut. Naudzubillah, kita kalau pernah bapak-bapak kalau mungkin suka ngopi ya pernah bikin kopi. Saya dulu pernah, bukan dulu sih, baru berapa waktu yang lalu. Saya kalau bikin kopi, biasanya kalau buat perjalanan panjang itu saya taruh di termos kecil, ya biar panasnya itu awet. Ya saya taruh di termos kecil, tak taruh, ya sudah jalan. Saya kira selang berapa jam, ya berapa waktu kemudian, saya kira panasnya itu sudah menurun. Ya, jadi ya sudah, langsung saya buka termosnya, nggak pakai saya tuang ke gelas, langsung saya minum dari termosnya itu. Saya panas nemen jamaah. Ya, masih panas luar biasa. Jadi bibir sama lidah ini perih. Padahal itu air yang sudah dimasukkan di situ, sudah selang berapa jam setelah saya memanaskan air itu. Tentu sebenarnya airnya itu panasnya lebih berkurang nggak? Harusnya lebih berkurang. Ya, tapi ternyata ya masih panas kalau untuk ukuran kita manusia. Nah, di akhirat panasnya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat dari panas dunia ini. Naudzubillah. Ini yang kedua dari sisi airnya. Kemudian Allah sebutkan yang ketiga adalah al-dhil. Kata Allah, wa dhillin mi yahmum, yaitu naungan, yaitu berupa awan, akan tetapi awannya ini bukan malah menyejukkan mereka, justru awan ini semakin membuat mereka tambah panas. Kita kalau lihat Surabaya ini mendung, ya, ada naungan awan itu, hawanya gimana? Sejuk luar biasa. Tapi gimana kalau awannya itu ternyata bukan awan yang mengandung hujan, tapi ternyata awannya itu wedhus gembel. Sama nggak? Sama-sama hitamnya nggak awannya? Sama-sama hitamnya, tapi yang satu menyejukkan, yang satu memanaskan. Ya. Ada berapa waktu yang lalu di kejadian Semeru itu waktu meletus kita baru tiba di Lumajang gitu. Ya, kebetulan kita ada safari dakwah ke sana. Saya kaget, baru tiba di hotel ngelihat HP ini, ya banyak yang telepon, banyak yang WA, nanya kabarkan saya apa baik-baik saja itu. Baru ketika ngelihat berita ternyata ada Semeru meletus. Dan di situ beredar ya video-video yang menggambarkan tentang orang-orang yang kena wedhus gembel ini. Mereka kena awannya saja, tapi itu sudah membuat mereka mati. Ya, belum kena laharnya, tapi hanya kena awannya saja. Nah, di akhirat 70 kali lipat daripada wedhus gembel yang kita lihat sekarang ini. Bahasa ilmiahnya apa sih wedhus gembel? Wedhus gembel ini kan istilah orang-orang sini aja kan. Kalau bahasa Indonesianya wedhus gembel juga. Yang penting paham lah antum lah. Nah, ini beberapa contoh saja tentang dahsyatnya siksa neraka.
Tapi banyak ayat-ayat lain yang Allah sebutkan di sini, namun ayat yang kita sebutkan tadi saya kira cukup untuk menggambarkan tentang panasnya neraka. Dan kita bahas ke pembahasan berikutnya, yaitu an-nar tatakallam wa tabsur. Neraka itu sifatnya bisa berbicara dan juga bisa melihat. Ini ditetapkan oleh Ahlus Sunnah. Neraka itu bisa ngomong dan juga bisa melihat. Neraka bisa ngomong dan juga bisa melihat. Namanya ngomong dan melihat itu nggak harus punya mulut dan nggak harus punya mata. Kesalahan sebagian orang ketika kita mengatakan bahwa Allah berbicara dan Allah melihat atau Allah mendengar, mereka itu menolak. Allah nggak bisa bicara. Loh, emang kenapa kalau Allah berbicara? Iya, nanti Allah kalau berbicara berarti Allah punya mulut. Sedangkan kalau Allah punya mulut berarti sama dengan makhluk. Ya, Allah melihat, oh berarti Allah punya mata. Padahal iya ditetapkan kalau mata itu ada. Tajri bi a'yunina kata Allah. Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Kalau Ahlus Sunnah menetapkan Allah memiliki kedua mata, tidak sama dengan makhluknya. Demikian juga Nabi mengatakan, Inna dajjal a'waru ainil yumna wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu matanya buta sebelah dan Rabb kalian itu tidak buta. Nah, kalau disandingkan dengan Dajjal, dibandingkan Dajjal yang buta sebelah, berarti Allah tidak buta, maka menetapkan apa? Allah memiliki kedua mata. Nah, kemudian Allah mendengar. Kata mereka, kalau Allah mendengar berarti melazimkan Allah punya telinga. Maka ditolak Allah tidak mendengar. Kita murajaah lagi ke masalah asma wa sifat. Antum menetapkan nggak Allah punya mulut dan Allah punya telinga? Kalau tadi Allah punya kedua mata, iya ada dalilnya. Kalau Allah punya mulut dan Allah punya telinga, antum tetapkan nggak? Ditetapkan. Apa dalilnya Allah punya telinga, Allah punya mulut? Allah maha mendengar. Nah, ini perlu dibedakan. Allah maha mendengar berbeda dengan Allah punya mulut. Sebagaimana Allah melihat berbeda dengan Allah punya mata. Melihat ada dalilnya khusus, kedua mata ada dalilnya khusus. Nah, kalau Anda mengatakan Allah punya telinga dengan dalil Allah mendengar, nggak cukup. Itu hanya menetapkan Allah mendengar. Kalau Allah punya telinga, apa dalilnya? Maka Ahlus Sunnah dalam hal ini tawakuf. Tawakuf itu artinya apa? Tidak menetapkan dan juga tidak pula menolak. Kenapa? Karena menetapkan sifat Allah butuh dalil, menolak sifat Allah juga butuh dalil. Allah menetapkan nggak dia punya telinga? Tidak. Allah menolak nggak dia punya telinga? Tidak. Berarti tidak dibicarakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun juga tidak membicarakannya. Maka kalau kita ditanya Allah punya telinga atau enggak, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita tidak menetapkan, tapi kita tidak pula mengingkarinya. Demikian juga mulut, lisan, bibir dan yang semisal dengannya. Allah tidak menyebutkan kalau dia punya kalau dia punya bibir, punya lidah. Tapi di sisi yang lain, Allah juga tidak menolak kalau dia punya mulut, punya lisan, punya bibir. Maka sikap kita yaitu tawakuf, tidak kita singgung, tidak kita tetapkan, tapi tidak pula kita ingkari. Ini sikap Ahlus Sunnah. Karena sekali lagi menetapkan sifat Allah butuh dalil, mengingkari, menolak sifat Allah juga butuh dalil. Baik. Sekarang kita bahas tentang neraka.
Neraka berbicara dan melihat, namun tidak harus berbicara dan melihat, itu punya mulut dan punya mata. HP antum ini bisa ngomong enggak? Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Bisa. Antum belum pernah tahu ada aplikasi apa? Kalau di iPhone itu ada namanya Siri. Di Android juga ada Google. Antum bilang ke HP antum, "Hai Google," maka dia akan nyaut. Nyaut ini lah. Antum ketika mengatakan "Hai Google," nyaut dia. Kemudian Anda bicarakan apa yang Anda inginkan. "I want to go home." Nggak tahu kalau bahasa Indonesia bisa apa enggak. Ya, aku mau pulang ke rumah. Maka dia langsung menunjukkan kita rute ke rumah. Ya, berarti bisa mendengar. Ya. Kemudian di iPhone ada yang bisa diajak ngomong. Ya, bisa diajak ngomong, dia membalas apa yang diucapkan sama kita. Ya, meskipun robot ya. Ya, meskipun robot, tapi tetap dia bisa menjawab. Kalau Anda mengucapkan kalimat-kalimat, pernah kita ngetes gitu dulu iseng-iseng gitu. Kita ngomong kalimat-kalimat bahasa Surabayaan. Ternyata dijawab sama dia, "I don't understand, what do you mean?" Aku tidak paham apa yang kau maksud, gitu. Ketika saya bicara bahasa Inggris, baru dia paham apa yang dimaksud saya. Nah, berarti dia bisa berbicara, padahal dia nggak punya mulut. Bisa menjawab, dia bisa mendengar, padahal nggak punya telinga. Ya. Ini semua menunjukkan bahwa yang berbicara dan yang melihat itu tidak harus punya mulut dan tidak harus punya telinga. Kalau di dalam dalil, Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Kata Nabi SAW, "Wa qatalal muslimuna al-yahud hatta ikhtaba al-yahudu wara al-hajar wasyajar." Nanti di akhir zaman kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi, sampai orang-orang Yahudi ini bersembunyi di balik bebatuan dan di balik pepohonan. Wa qala al-hajaru wasyajar. Kemudian ketika itu batu-batu dan pohon-pohon mengatakan, "Ya Abdullah, ta'al, hadza Yahudi warai faqtulhu." Kata pohon-pohon dan batu-batu, "Wahai Abdullah, wahai Muslim, nang buriku, di belakangku ada Yahudi sedang bersembunyi. Reneo patenono de." Yang ngomong siapa ini? Pohon dan batu. Apakah Anda membayangkan pohon dan batu kemudian bisa keluar mulutnya gitu, ngomong gitu? Nggak harus. Ya, kecuali pohon apa? Pohon horkot. Ya, kecuali pohon horkot yang tidak berbicara, tidak memberitahukan tentang orang Yahudi tersebut. Ya, maka pohon dan bebatuan itu berbicara, tidak harus memiliki mulut. Demikian juga tangan-tangan kita, kulit-kulit kita, kelak di hari kiamat juga dijadikan oleh Allah berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Kata Allah, di hari kiamat Allah akan menutup mulut-mulut manusia. Kami akan tutup mulut-mulut mereka dan kami akan berbicara kepada tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka atas apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Baik. Lanjut lagi ke pembahasan kita. Neraka bisa berbicara dan bisa melihat. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-12, Allah mengatakan, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira." Kata Allah, ketika neraka itu melihat mereka dari arah yang jauh, yakni melihat orang-orang kafir dari arah yang jauh. Allah katakan neraka itu melihat orang-orang kafir dari kejauhan. Orang-orang kafir ini sami'u laha taghayyudan wa zafira. Mereka mendengar neraka itu mengaum, mengamuk,
marah, gemuruhnya. Ya, mereka mendengar gemuruh neraka itu seperti auman. Apa auman ini? Lolongan. Lolongan lah, anjing lah. Gaungannya. Hah? Gaungan. Ya, gaungnya itu. Ya, wallahu a'lam seperti apa, tapi intinya menunjukkan tentang dahsyatnya neraka tersebut. Ya, di sini Allah mengatakan idza ra'athum, ketika neraka itu melihat mereka. Maka ditetapkan neraka itu melihat. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Ya, kita mengimani apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW atau oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kemudian juga dalil tentang dalil tentang neraka berbicara, yaitu sebagaimana dalam surat Qaf. Ya, dalam surat Qaf. Di sini nggak disebutkan, tapi kalau mau tahu ayatnya, Allah mengatakan dalam surat Qaf ayat 30. Ya, ayat 30. Allah mengatakan yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Di hari ini, di hari tersebut kami berkata kepada neraka, wahai neraka, halim talati, apakah engkau sudah penuh? Wa taqul, maka neraka mengatakan hal min mazid, apakah ada yang ditambah? Maka ditetapkan neraka itu berbicara. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Hal yara ahadun an-nara qabla yaumil qiyamah ayanan. Ada pertanyaan, apakah ada seseorang yang melihat neraka dengan mata kepalanya sebelum hari kiamat? Ya, apakah mungkin seseorang itu melihat neraka sebelum hari kiamat? Kalau hari kiamat wis gak perlu dibahas lagi. Mereka ngelihat neraka. Tapi ini kita bicara sebelum hari kiamat. Apakah mungkin ada seseorang yang melihat neraka dengan mata kepalanya? Kata beliau, alladzi na'lamuhu anna rasulana salawatullahi wassalamuhu alaihi qad ra'an nar kama ra'al jannata fi hayati. Sepanjang yang kita ketahui, manusia yang pernah melihat neraka langsung dengan mata kepalanya, sebagaimana dia juga melihat surga dengan mata kepalanya, cuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika peristiwa salat khusuf, yaitu salat gerhana bulan. Ya. Nabi SAW mengatakan, inni ra'aitul jannah, sesungguhnya aku melihat surga, wa ra'aitun nar, kemudian Nabi mengatakan, dan aku juga melihat neraka. Ya, ini potongan hadis. Sebenarnya panjang hadisnya, tapi yang kita ambil, Nabi menyatakan bahwa aku melihat surga dan aku melihat neraka. Ya, kalau mau dilanjutkan kata Nabi, faida aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Wanita-wanita. Ya, dan seterusnya hadisnya. Nah, di sini banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu melihat surga dan melihat neraka. Ketika beliau Mi'raj, beliau juga ditampakkan surga dan neraka. Dan kita menetapkan Nabi Mi'raj itu ruhnya saja atau sak jasadnya? Ruh dan jasadnya. Dalam kondisi terjaga atau dalam mimpi? Dalam kondisi terjaga. Ya, itu akidah ahli sunnah tentang Mi'rajnya Nabi SAW. Adapun selain Nabi itu mungkin melihat surga dan neraka, tapi tidak secara langsung, namun melalui mimpi. Sebagaimana yang pernah terjadi oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan bahwa beliau pernah ditampakkan tentang neraka. Ya, adapun kalau melihat secara langsung, ini tidak ada satupun manusia yang sahih atau yang bisa melihat surga dan neraka kecuali siapa?
Nabi SAW. Pembahasan berikutnya, ta'thirun nar 'ala dunya wa ahliha. Pengaruh neraka terhadap dunia dan orang-orang yang ada di dunia itu. Jadi neraka ini sekarang sudah memberikan pengaruh kepada dunia ini, memberikan pengaruh kepada penghuni dunia ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ishtakatin nar ila rabbiha. Kata Nabi, neraka itu pernah mengeluh, sambat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalat, maka neraka mengatakan, Rabbi, akala ba'di ba'da, fa'adhina laha binafasain. Kata neraka, wahai Rabbku, di dalam neraka itu sebagian orang itu memakan sebagian yang lain. Artinya neraka itu sebagiannya memakan orang, sebagiannya juga memakan orang. Artinya di dalam neraka itu memakan penghuni-penghuninya, ya, menyiksa penghuni-penghuninya. Maka kemudian ketika itu Allah mengizinkan untuk neraka menghirup, menghembuskan, ya. Neraka diizinkan untuk menghembuskan 2 nafas. Yang pertama, nafasun fis syita wa nafasun fis saif. Nafas di musim panas dan nafas di musim dingin. Fa asyaddu ma tajiduna minal har wa asyaddu ma tajiduna min az-zamharir. Maka ketika Anda di musim panas dan Anda mendapati panas yang luar biasa, maka itu dari nafasnya neraka. Ya, dari nafasnya neraka. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, di dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, abridu bis shalah. Dinginkan diri kalian dengan melaksanakan salat. Ya, dinginkan suasana dengan melaksanakan salat. Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya dari teriknya panas yang ada kita dapati sekarang ini, itu dari uapnya neraka jahanam. Ya, maka kita mengimani ini jamaah. Ya, kita mengimani hal ini. Dan Surabaya berapa hari ini, masya Allah panasnya. Ya. Maka kita tetapkan hadis ini bahwa panasnya itu berasal dari uapnya neraka. Memang memberikan pengaruh. Maka dari sini kita tahu bahwa neraka itu sudah difungsikan sama Allah. Ini menolak anggapan orang-orang Mu'tazilah yang menganggap bahwa neraka dan surga sekarang belum diciptakan. Karena kalau neraka dan surga sudah ada sekarang berarti mubadzir, karena belum ada penghuninya. Iya, belum ada penghuninya. Tapi kalau dikatakan mubadzir, enggak. Allah sudah memanfaatkan surga dan neraka meskipun belum ada penghuninya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu an-nar khalidatun, ya, an-nar khalidatul la tabid. Ya, an-nar khalidatun la tabid. Akidah berikutnya tentang neraka bahwasanya neraka itu kekal selama-lamanya. Ya, kekal selama-lamanya, tidak akan pernah sirna. Ini sebenarnya sudah kita singgung di awal-awal pertemuan tentang neraka, bahwa neraka itu sudah diciptakan dan kekal selama-lamanya. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, wal jannatu wan nar makhluqatan. Surga dan neraka itu sudah terciptakan. La tafnayan wala tabidan. Keduanya tidak sirna dan tidak pula binasa. Ya, berapa banyak kita dapati di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang penghuni surga, khalidina fiha abada. Ya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar
khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Penghuni surga kekal di dalam surga selama-lamanya. Nah, kalau penghuninya saja kekal, masa surganya nggak kekal? Masuk akal nggak? Terus nangdi terus. Maka kalau penghuninya kekal, berarti surganya juga kekal. Demikian juga dengan neraka. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah katakan neraka itu penghuninya khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Maka kalau penghuni neraka kekal, pasti nerakanya juga kekal, otomatis itu. Ya, maka ditetapkan bagi ahli sunnah surga dan neraka itu kekal selama-lamanya, tidak pernah sirna. Syubhat. Kalau kita tetapkan surga dan neraka itu kekal, bukankah kita menyamakan Allah dengan surga dan neraka? Karena yang kekal cuman siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawabannya? Nah, ini syubhatnya orang-orang ahlil bidah. Itu diantara syubhatnya gitu. Karena kalau kita tetapkan surga dan neraka kekal, berarti ada yang kekal selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bantahannya beda antara kekalnya Allah dengan kekalnya surga dan neraka. Sebagaimana beda antara semua sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Memang ada sisi kesamaan, iya. Ya, memang ada sisi kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Namun harus diyakini hakikatnya berbeda. Contoh, antum tetapkan Allah hidup. Ana tanya sama antum menetapkan nggak Allah hidup? Iya. Allah sendiri mengatakan, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Allah tetapkan bahwa dia itu hidup. Baik. Manusia, antum tetapkan nggak manusia hidup? Kok mikir sama antum sekarang ini gimana lu? Hah? Ya apa? Sudah nggak hidup atau gimana? Dipanggil Nomudin kalau gitu. Baik, antum menetapkan bahwa manusia hidup dan Allah hidup. Namun apakah harus kehidupan kita sama dengan kehidupan Allah? Tidak. Kehidupan kita itu diawali dengan ketidakadaan. Kemudian kehidupan kita itu kehidupan yang terbatas, diakhiri dengan kematian. Berbeda dengan Allah. Allah hidupnya tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Nah, demikian juga kekal. Allah kekal, surga dan neraka kekal, penghuni surga dan penghuni neraka juga kekal. Namun bedanya, Allah itu kekal karena itu memang sifatnya. Sedangkan surga dan neraka itu kekal karena dikekalkan sama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak surga dan neraka itu tidak kekal, maka surga dan neraka itu tidak kekal. Namun tidak ada yang membuat Allah jadi nggak kekal. Nggak ada yang mengganggu gugat sifat kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang sifat aslinya dia. Ya, kalau surga dan neraka kekal, itu bukan sifat aslinya. Allah yang membuat dia kekal tersebut. Ya, maka kita tetapkan surga dan neraka itu kekal selama-lamanya. Di sini kata beliau ada 3 golongan yang menolak surga dan neraka itu kekal. Mereka berpendapat surga dan neraka itu tidak kekal. Berapa golongan ini? Lebih kayaknya. Ya, tapi yang terkenal 3 golongan ini. Yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Ahlul bidah dari kalangan Al-Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Kemudian yang kedua yang mengatakan surga dan neraka tidak kekal adalah Al-Khawarij dan Mu'tazilah.
Ya, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Meskipun ada perbedaan ya antara Khawarij dan Mu'tazilah ini, cuman mereka sama-sama sepakat bahwasanya surga dan neraka ini tidak kekal. Ada perbedaan, cuman nanti anak takut antum tambah pusing. Kita sebutkan nama-nama firqahnya saja. Yang ketiga, yang meyakini surga dan neraka tidak kekal adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Mereka Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-80 misalnya, Allah mengatakan wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kata mereka, kita tidak akan disentuh api neraka kecuali cuman beberapa hari saja. Jadi mereka meyakini neraka itu tidak kekal. Kalaupun kita masuk neraka, kita cuman disiksa hanya beberapa hari saja. Ya, neraka itu tidak kekal katanya. Baik. Kemudian diantara yang mengingkari surga dan neraka itu tidak kekal adalah tokoh yang mengingkari kekal. Oh ya, yang meyakini tidak kekal. Di antaranya adalah tokoh kesesatan, tokoh kesesatan yang bernama Ibnu Arabi. Ya, yang bernama Ibnu Arabi. Hati-hati ya, ada perbedaan antara Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu adalah tokoh Wihdatul Wujud yang punya keyakinan manunggaling kawula Gusti. Ibnu Arabi, nggak pakai alif lam. Tapi kalau Ibnul Arabi pakai alif lam, itu salah satu ulama Ahlus Sunnah. Beda. Nah, Ibnu Arabi ini dia meyakini bahwa surga dan neraka itu tidak kekal, alias fana. Suatu saat surga dan neraka itu akan sirna. Syubhatnya sama, berputar antara tadi, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Arabi ini banyak ya kesesatannya ya. Di antaranya dia punya buku namanya Fususul Hikam. Ya, Fususul Hikam itu dia meyakini bahwa dia menulis kitab Fususul Hikam itu berdasarkan mimpinya dia bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul yang mendikte dia untuk menulis kitab Fususul Hikam ini. Jadi bangun tidur langsung nulis Fususul Hikam ini. Apa yang ada di dalam Fususul Hikam? Kekufuran-kekufuran. Di antaranya mengatakan tentang wahdatul wujud, bersatunya antara Allah dengan makhluknya. Kemudian juga dia punya kitab namanya Imanu Fir'aun. Dia meyakini bahwa Fir'aun itu Muslim, meninggal di atas tauhid, berdasarkan ayat di dalam surat Yunus. Allah mengatakan falamma adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi kata Allah dalam surat Yunus, Fir'aun ketika ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun mengatakan amantu, aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ilahnya Bani Israel. Gak nyebut Allah dia, kecuali Tuhannya Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang Muslim. Maka berarti Fir'aun, kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya Fir'aun adalah la ilaha illallah katanya. Dan Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan Ibnu Arabi menetapkan Fir'aun min ahlil jannah. Fir'aun termasuk penghuni surga. Ini gak bisa diterima oleh orang yang jahil sekalipun,
gak tahu ngaji sekalipun, nek ditakoni Fir'aun niku penghuni surga atau penghuni neraka, pasti jawabnya penghuni neraka. Ya silakan tes nanti orang-orang yang mungkin antum temui di jalan, yang gak pernah ngaji sekalipun, yang penampilannya korak sekalipun, tanya kepada dia, muslim. Ya, Fir'aun niku mlebu surga apa neraka? Neraka. Yakin dia bilang Fir'aun masuk neraka. Ya, tapi sayangnya Ibnu Arabi ini itu di negeri kita dijadikan sebagai tokoh ulama. Ya, demikian juga dengan Ibnu Sina. Itu dua-duanya juga tokoh kesesatan. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita ke Taib, sudah selesai di sini ya. Oh, belum. Taib. Tadi atau sebelumnya itu berbicara tentang sifat nerakanya. Nah, di bab berikutnya ini beliau berbicara tentang penghuni nerakanya. Ya, bisa dibedakan ya. Kalau bab yang kita bahas dari kemarin-kemarin itu tentang sifat dari nerakanya itu. Panasnya, kemudian juga luasnya, kemudian sifatnya itu kekal, ya, berbicara, melihat, apalagi mengaum, dan yang seterusnya. Itu beliau sedang berbicara tentang sifat nerakanya. Sekarang tentang ahlun nar wa jazaa'uhum, tentang penghuni neraka dan apa yang mereka dapatkan di dalam neraka itu. Yang pertama yang dirasakan atau yang didapatkan oleh penghuni neraka adalah, yaitu penghuni neraka kalau kafir maka dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dibalekno maneh nang neraka. Allah mengatakan dalam surah As-Sajdah, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, maka dikembalikan lagi ke neraka. Dan sudah kita bahas tentang pintu-pintu neraka ya, masih ingat? Tertutup pintu neraka. Alaihim narun muqsadah. Bagi mereka neraka yang tertutup, terkunci. Ini bagi orang-orang kufar, orang-orang kafir yang gak ada keimanan sama sekali. Tapi kalau bagi orang beriman yang ahli maksiat, ketika disiksa di neraka, maka nanti suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka. Kapan? Ya tergantung siksanya dia. Kalau maksiatnya banyak dan itu besar, maka al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan kadar perbuatan. Kalau maksiatnya sedikit, ringan, ya mungkin siksanya sedikit, siksanya juga tidak lama, dan mungkin juga diampuni sama Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan syafaat. Ya, tapi kalau tidak, dia disiksa, namun siksanya tidak kekal selama-lamanya. Di sini beliau membawakan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa penghuni neraka khalidina fiha abada. Ya, banyak di sini sampai 3 lembar, belum dari hadis Nabi SAW. Ya, tidak perlu kita sebutkan semua. Baik. Kemudian an-nar maskanul kafarah al-musyrikin. Neraka itu bagi orang-orang kafir adalah maskan. Maskan itu tempat tinggal mereka, ya, rumah mereka. Ya, kalau sudah namanya rumah itu berarti menetap sifatnya. Ya, Allah mengatakan di dalam banyak ayat, seperti misalnya di surah Ali Imran, Allah mengatakan wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Dan tempat tinggal mereka adalah an-nar, neraka. Dan itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ya, seburuk-buruk tempat tinggal. Maka bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, neraka itu adalah tempat tinggal mereka yang mereka menetap
di dalam neraka tersebut. Kemudian penghuni neraka berikutnya atau yang berkaitan dengan penghuni neraka adalah ad-du'atu ilan nar, yaitu orang-orang yang mengajak atau ajakan kepada neraka. Afwan, orang-orang yang diajak masuk neraka. Jadi neraka itu, penghuni neraka, mereka itu dapat undangan. Ya, penghuni neraka itu sifatnya itu mereka memenuhi undangan. Nah, kalau sudah tahu diundang ke neraka, ngapain datang? Loh, undangannya itu disebar ketika kapan? Ketika di dunia. Ya. Dan yang ngundang itu nggak bisa memaksa. Yang ngundang siapa? Iblis. Ya, Allah katakan dalam surah Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika syaitan, ini disebutkan oleh para ulama, yaitu iblis berkhutbah ketika di neraka dari mimbar yang terbuat dari api. Iblis berkhutbah. Ya, khutbahnya bukan innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh, bukan. Iblis mengatakan kepada mereka, wahai penghuni neraka, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang ditepati sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji kepada manusia, barang siapa yang beramal soleh maka akan mendapatkan nikmat. Ditepati nggak sama Allah? Ditepati. Dan aku menjanjikan kepada kalian kenikmatan, namun aku ingkari janjiku. Ya. Kemudian kata iblis, aku tidak punya kuasa, tidak punya power untuk memaksa kalian ikut ajakanku. Aku hanya mengajak kalian, aku hanya mengundang kalian, dan kalian menjawab undanganku. Kalian sendiri yang menjawab undanganku, maka jangan mencela aku, jangan menyalahkan aku, tapi salahkan diri kalian sendiri. Wes, sekarang kita sama-sama di neraka. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari sini, dan kalian juga nggak bisa menyelamatkan aku dari sini. Lihat ucapan iblis setelahnya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengingkari perbuatan syirik yang telah kalian lakukan kepadaku. Kalian ketika di dunia syirik, tatkala kalian menjawab undanganku, tatkala kalian menuruti undanganku, itu perbuatan syirik. Saya mengingkari perbuatan tersebut. Tuh, ini diantara kebaikan iblis. Iblis mengingkari kesyirikan, jamaah. Tuh, bayangkan, iblis mengingkari kesyirikan. Dan iblis itu bertauhid kepada Allah. Iblis ketika minta usianya dipanjangkan, iblis mintanya cuma kepada siapa? Allah. Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikan aku usia panjang sampai hari dibangkitkan. Tuh, karena iblis tahu yang bisa mengabulkan doa cuman Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis tidak ditemui iblis berbuat syirik. Ya, tidak ditemui iblis berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dia menyesatkan manusia untuk berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Oke, maka penghuni neraka itu adalah undangan-undangannya iblis, tamu-tamunya iblis. Ya, tamu-tamu iblis. Nah, iblis ketika nyebar undangan itu enggak sendirian. Dia dibantu oleh syaiton-syaiton, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Ya, dari kalangan manusia seperti misalnya orang-orang kafir. Mereka mengajak manusia untuk ke neraka jahanam. Demikian juga ahlul bidah. Ahlul bidah. Mereka juga mengajak manusia kepada neraka jahanam, tapi modelnya itu berupa
ustadz, berupa kiai, berupa ulama, namun mereka mengajak manusia ke neraka jahanam. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, dalam hadis yang panjang Nabi menyebutkan tentang salah satu perkara yang terjadi di akhir zaman, yaitu Nabi mengatakan du'atun ala abwabi jahannam, munculnya dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Kata Hudzaifah, sifhum lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sebutkan kepada kami sifat dai-dai tersebut. Kata Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit-kulit kita dan mereka juga berbicara dengan lisan-lisan kita. Kata para ulama, mereka dari kulit kita, ini dai-dai yang ngajak kepada neraka jahanam. Mereka pakaiannya sama seperti pakaian kaum muslimin, penampilannya sama seperti penampilan kaum muslimin, dan ucapan mereka sama seperti ucapan-ucapan kaum muslimin. Qala Allah, qala Rasul, membawakan hadis, membawakan ayat-ayat Al-Quran, namun ternyata isinya adalah ajakan kepada kesesatan, ajakan kepada neraka jahanam. Ya, maka diperingatkan oleh Nabi SAW, tidak semua dai, tidak semua orang yang ceramah di mimbar, tidak semua orang yang pengajian di masjid, mereka semua ngajak kaum muslimin ke surga. Tidak. Ada di antara mereka yang mengajak kaum muslimin kepada kesesatan, kepada penyimpangan, dan itu hakikatnya mengajak kepada neraka jahanam, waliyadzubillah. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saya berhenti sampai sini. Kita masih banyak pembahasan tentang neraka, yaitu di antaranya model-model siksaan di neraka jahanam. Sebagai informasi, insya Allah pekan depan ya, jadi. Yang pekan depan jadi. Ya, jadi pekan depan insya Allah kajian kita formatnya selang-seling. Kalau sekarang Jumat genap ya. Ya, sekarang Jumat genap. Jumat yang kedua. Ya, Jumat kedua ya. Berarti sudah bilang sama Sohibul Bait Pak Hasan, insyaallah selang-seling Jumat genap kita bahas akidah, sedangkan Jumat ganjil kita bahas fikih, yaitu kitab sifat salat Nabi. Ya, insya Allah kita akan bahas tentang sifat salat Nabi dari kitab sifat salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tapi ini yang mungkin bisa kita sampaikan, wallahu a'lam. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Sana sudah semakin panas. Iya. Ada pernah dengar sih Ustaz ya tentang isu barat atau enggak ya? Jadi iblis ini memang diciptakan Allah untuk menggoda manusia, atau memang karena kedurhakaannya kepada Allah sehingga Allah melaknat dia? Apa sudah Allah takdirkan memang dia diciptakan Allah untuk dua-duanya? Ya. Kan dialognya kan pada saat tidak mau sujud kepada Nabi Adam, berarti dia itu atas kehendaknya dia. Atas kehendaknya dia. Iya. Iblis tidak mau sujud kepada Adam bukan karena dipaksa sama Allah. Iblis mengingkari atau tidak nurut kepada Allah, tidak taat kepada Allah untuk sujud kepada Adam, itu dengan kehendaknya iblis, bukan dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah maksudnya, bahwa iblis akan ngomong begitu. Nah ya, takdir yang di ACC sama Allah. Jadi iblis punya kehendak, freedom iblis ini. Dia bebas. Tapi kebebasan dia itu terjadi atau tidak dengan ACC dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita, makhluk pada umumnya. Antum datang ke pengajian ini, antum diberikan kebebasan sama Allah atau dipaksa? Dikasih kebebasan. Antum bisa nggak hadir dan antum bisa hadir. Tapi kedaten atau enggak, kejadian atau enggak antum hadir di sini itu dengan ACC dari Allah, takdir dari Allah. Kalau Allah izinkan, maka terjadi antum hadir di sini.
Tapi kalau nggak di ACC sama Allah, nggak diizinkan, antum usaha bagaimanapun untuk datang ke sini, nggak bakalan terjadi antum bisa datang ke sini. Entah mungkin banyak kempes di tengah jalan, ya, atau mungkin ada keperluan mendadak, ya. Bagaimanapun cara Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iblis ketika menolak sujud kepada Adam itu dengan kehendaknya sendiri, tapi di ACC sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi gak usah dipikirkan. Anda tahu, antum mikirkan kenapa Allah kok gini, kok di ACC sama, harusnya kan gak usah diciptakan sekalian iblis ini. Gara-gara iblis kita ini sampai begitu. Belum, kita nanti insya Allah setelah bahas iman kepada hari akhir, kita bahas tentang al-qadha wal qadar. Ya. Karena qadha dan qadar ini kata para ulama sirrullah, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita nggak tahu kenapa Allah kok mentakdirkan begini, Allah mentakdirkan begini. Kuncinya itu ada di dalam surah Al-Anbiya. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Ya, Allah nggak boleh ditanya, kenapa Allah kok begini ya? Kudune lak ngene sih. Kenapa Allah kok mentakdirkan begini? Harusnya kan begini. Itu nggak boleh, nggak layak. Kenapa? Karena yang ditanya itu bukan Allah, tapi makhluk yang ditanya nanti. Hati-hati. Latus alunna yauma idzin anin naim. Ya, wallahu a'lam. Cukup? Baik, hada wallahu a'lam. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.